Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Putri. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, kelas 20.4 NIM 20101134 dengan dosen pengampu Ibu Esti Pudi Astuti SEMSI dengan program studi manajemen, materi teori pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola serta mengarahkan kelompok dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin adalah orang dengan kemampuan untuk mempengaruhi atau membantu sekelompok atau pihak. Kepemimpinan merupakan kekuatan yang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan suatu organisasi dan perusahaan. Seorang pemimpin harus dapat mengerahkan organisasi untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Ada dua teori menurut para ahli tentang kepemimpinan, yaitu 1. Mugiono. Menurut Mugiono, yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah pengaruh satu arah, dikarenakan seorang pemimpin kemungkinan besar memiliki kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya. Nomor 2. Waji Sumijo. Teori kepemimpinan yang disebutkan oleh Waji Sumijo merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Dalam hal ini, pemimpin berupa sifat-sifat tertentu, termasuk seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Teori kepemimpinan situasional sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak bisa dipisahkan, termasuk dengan kedudukan dan gaya atau perilaku kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai proses antara hubungan atau interaksi pemimpin, pengikut, dan situasi. Tujuan kepemimpinan ada 5, yaitu 1. Membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki tujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik. Iklim sosial juga akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota yang terdapat di dalam kelompok. Iklim sosial merupakan suatu konsep yang abstrak dan berada di dalam organisasi, meski abstrak, tapi dapat dirasakan pengaruhnya. Iklim sosial bisa menentukan kesejahteraan psikologis seseorang, bersangkutan dan tercapai tidaknya tujuan organisasi. Iklim sosial perlu dibangun untuk bisa membawa pengaruh secara optimal terhadap pertumbuhan dan pengembangan personal, khususnya terhadap setiap individu yang diinginkan dalam suatu organisasi. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Kepemimpinan yang ada di dalam sebuah organisasi memiliki tujuan untuk membantu menetapkan prosedur kerja yang harus dipatuhi setiap anggotanya. Prosedur kerja merupakan tahapan yang urut dengan tujuan supaya aktivitas yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar. Munculnya tahapan membuat setiap anggota dalam organisasi tidak bingung melaksanakan tugas. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki fungsi membantu melakukan organisasi setiap anggota dalam mengatasi diri sendiri. Melakukan organisasi pada diri sendiri dalam artinya mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun yang lain sehingga menjadi kesatuan. Mengkoordinir yang berarti suatu bagian integral dari seluruh fungsi manajerial dan menjadi inti dari ilmu manajemen. Koordinasi secara etimologis berarti kegiatan penertiban, mengatur atau menciptakan segala sesuatu agar berjalan lancar secara bersamaan. Sementara koordinasi merupakan tindakan pengaturan elemen yang sangat kompleks. 4. Mengambil keputusan sama dengan kelompok. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi mampu membantu dalam mengambil sikap dan keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi.
Pembuatan keputusan merupakan bagian kunci dalam kepimpinan dengan peran penting, khususnya saat pemimpin melaksanakan fungsi perencanaan yang menyangkut dengan keputusan penting. Pengambilan keputusan bisa dianggap sebagai hasil atau keluaran dari proses mental hingga kognitif dengan bawaan pada pemilihan suatu jalur tindakan antara beberapa alternatif yang tersedia. Dalam proses pengambilan keputusan, selalu menghasilkan satu pilihan akhir, kemudian dibuat mencapai tujuan lewat pelaksanaan dan tindakan. 5. Memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Kepimpinan dalam sebuah organisasi, kelompok, dan perusahaan memberi tujuan berupa kesempatan pada kelompok tersebut untuk bisa mengambil pelajaran dari pengalaman. Kesempatan menjadi sebuah waktu dengan keterkaitan terhadap keleluasan, peluang, dan sebagainya. Selain itu juga memiliki makna sebagai waktu yang diberikan memperbaiki sesuatu. Fungsi kepimpinan. Fungsi kepimpinan ada 5. 1. Fungsi instruktif. Fungsi ini bersifat perintah, suatu perintah kepada orang atau anggota kelompok dengan jelas hingga yang diberi perintah melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Fungsi instruktif memposisikan pemimpin sebagai pengambil keputusan serta pemberi tugas kepada para anggota, sementara anggota hanya bertugas menjalankan instruksi yang diberikan. 2. Fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif bersifat dua arah, terkait gaya kepimpinan yang menganut kebiasaan mendengar pendapat dan pertimbangan anggota sebelum pengambilan keputusan. Fungsi kepimpinan menempatkan anggota organisasi atau bawahan melakukan konsultasi dengan pemimpin dalam mencari solusi terbaik mencari tujuan bersama. 3. Fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi dalam pengambilan dan keikutsertaan. Partisipasi mengarah pada keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan dan adanya pertanggungjawaban di dalamnya. Partisipasi merupakan bentuk demokrasi, orang-orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan. Fungsi ini menempatkan pemimpin mampu mendorong semua anggota atau pengikutnya untuk dapat berpartisipasi dan memberi inisiatif dalam proyek bersama. Fungsi partisipasi dalam kepimpinan dalam membuat anggota organisasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tak hanya sekedar mendengar dan menjalankan, serta pengambilan dalam proses mencapai tujuan. 4. Fungsi delegasi. Fungsi delegasi memiliki arti perwakilan, utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan yang tujuannya mengutus seseorang menjadi perwakilan suatu kelompok atau organisasi. Kepimpinan dengan fungsi delegasi memuat pemimpin mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain atau anggota yang sesuai. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian para anggota suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini agar pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan fungsi pengendalian dalam kepimpinan dalam arti pemimpin mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan. Hal ini agar pengerjaan dan penyelesaian efektif untuk mencapai tujuan. Nilai-nilai kepimpinan. Nilai-nilai kepimpinan ada beberapa yaitu integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, asusila, ajaran tentang baik dan buruk, segala sesuatu yang berhubungan dengan etika dan adat sopan santun. Tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memikul tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat yang dipercayakan kepadanya. Pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi. Visi pemimpin. Visi adalah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Pemimpin ibarat sebagai nakoda yang harus menentukan ke arah mana kapal dengan penumpangnya akan diarahkan. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Kebijaksanaan memiliki makna lebih dari kepandaian atau kecerdasan.
Keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Keteladanan berkaitan erat dengan menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela, karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi bawahan dan orang-orang yang dipimpinnya. Kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya sehingga kepimpinannya dapat efektif dan efisien. Sebaliknya, kegagalan dalam menjalankan komunikasi dapat menimbulkan keadaan yang kurang harmonis dalam organisasi, bahkan dapat menjurus kepada situasi konflik yang mengganggu pelaksanaan tugas. Komitmen meningkatkan kualitas SDM. Sumber daya manusia adalah faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi, dan pemimpin harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan. Sekian dari video ini. Terima kasih.